Film pertama dari Makbul Mubarak yang mendapatkan kemarin Piala Citra untuk skenario asli terbaik mengalahkan Ngeri-Ngeri Sedap. Selamat. Bermain di kandang lawan ya. Ini partai away. Partai away. Sabar ya, nah ini pelakunya nih. Jadi waktu kita dulu mau bikin teaser doang nih, apa niatnya? Apa yang bisa bantuin ya buat motret ini dulu sementara gitu. Udah Bang Wendy aja karena udah kenal. Terus Bang Wendy juga kayak gampang gitu kan. Gitu. Bapak-bapak Hore. Gue nangis mulu ya premier. Cengeng. Di Venice karena Akhirnya bisa keluar negeri gratis. Besar bang. Oh, gue kira itu nangis kan. Bisa keluar negeri gratis. Mahal makanan. Mana Om Wendy nangis lagi. Itu deh, jangan nangis. Kita harus kuat. Kita bisa melewati ini bersama. Iya, kata Mas Wendy. Pas kita noleh ke dia nangis. Bubar. Selamat datang kembali di Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini kita kedatangan penulis, sutradara, dan juga pemeran utama dari sebuah film yang lo semua wajib nonton, judulnya Autobiografi. Ada Kevin Ardilova dan Makbul Mubarak. Mubarak apa Mubarok? Mubarak. Mubarak aja Orang ya? Jawa biasa ngomong Mubarok. Kalau orang Cina Mubarak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bebas. ya? Mubarak juga nggak apa-apa kalau orang Cina, bebas. Jangan dong, salah nanti. Jadi ceritanya teman-teman, saya berkesempatan menonton film Autobiografi ini sebelum mengenal Bapak Makbul ya. Terus kemudian saya nonton filmnya, sangat menikmati, terus lihat nama sutradaranya Makbul Mubarak. Wah, pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen belajar gitu. Terus gue ajak ketemu nih. Gue pikir dengan film kayak gitu orangnya kayak gimana gitu ya, bakalan serius, bakalan dark, ternyata kerjanya Stand-up komedian gagal. Ternyata ngelawak mulu. Kaget gue. Lu kenapa bikinnya kayak begini gitu loh, Bul? Gue pikir dengan kepribadian seperti lu tuh lu akan bikin kayak Hangover gitu. Karena gini kok, ngelawak buat orang lain tuh beban. Oh, betul. Beban. Betul. Jadi gue kayak ngelawak buat diri sendiri aja. Gue nakut-nakutin orang lain aja. Iya. Gitu. Hashtagnya seram tanpa setan. Tanpa setan. Film ini hashtagnya seram tanpa setan. Oke. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol tentang film ini yang tayang di bioskop mulai tanggal 19 Januari. Ya, 19 Januari. Artinya ketika lo nonton ini filmnya sudah tayang. Yes. Film pertama dari Makbul Mubarak yang mendapatkan kemarin Piala Citra untuk skenario asli terbaik mengalahkan Ngeri-Ngeri Sedap. Selamat. Aduh. Ini Selamat. bermain di kandang lawan ya. Ini partai away. Partai away away buat ya. Anda ya. Ini sabar ya, Nah. Sabar ya, Nah. Ini pelakunya nih, pelakunya. Enggak, tapi well deserved lah. Memang sejak nonton film itu gue udah diskusi sama Mira kan, istri gue, ini kayaknya nih Ngeri-Ngeri Sedap nih lawannya berat banget nih. Dan gue udah beberapa kali lihat Kevin, dan menurut gue di sini mungkin ini penampilan terbaik lo menurut gue ya, Vin ya. Mungkin gue salah gitu. Tapi menurut gue di sini lo bagus banget. Kasih. Kita mulai dari awal banget dulu deh. Ini film kalau dilihat ceritanya kan sangat gripping, dan gue pengen tahu seberapa personal sebenarnya ini, ada unsur apa dari hidup lo sampai bikin film kayak begini gitu. Sebenarnya, cuy, langsung serius. Unsurnya ketakutan zaman kecil sih sebenarnya. Ketakutan kecil, zaman kecil. Emang Jadi, ada apa yang terjadi di masa kecil? gue pernah, ini salah satu ya, banyak kasus ya, tapi salah satunya adalah gue pernah tuh dibeliin, gue kan tinggal di kampung ya kok, kampung 8 jam dari ibu kota provinsi, jauh banget gitu. Ceritanya di mana sekalian? Di Sulawesi Tengah, di Toli-Toli, nggak ada yang tahu, di Google Map aja tuh sering typo gue. Nah, jadi kalau kita mau ke Palu tuh, ke ibu kota provinsi tuh, jalanan tuh bisa hilang kalau air laut naik. Jadi waktu gue kecil tuh kalau kita mau ke Palu, itu nyokap gue itu pasti selalu masak. Karena kita nggak tahu nyampenya tuh kapan ke Palu itu. Jadi pernah bisa sampai dalam waktu 7 jam, bisa sampai dalam waktu 4 hari. jadi lebay banget dah. Tiba-tiba 4 hari itu iya, gimana? Kalau air laut naik, mobil nggak bisa lewat di jalan. Jadi lu bermalam di rumah warga terdekat dari... Serius? Iya. Di rumah warga? Iya. Gimana ngomongnya sih kalau mau bermalam di rumah warga? Assalamualaikum. Rumah. Jadi karena kan belum ada Airbnb belum ya ada, ketika itu belum ya. ada, ya. Dan orang Islam kan, Assalamualaikum. Enggak. Pokoknya orang yang... Ya? Jadi orang yang udah tinggal di dekat daerah yang airnya sering naik itu, dia udah biasa. Udah biasa di iniin gitu. Itu daerah mana tuh? Dari Toli-Toli ke Palu tuh titik mana tuh yang air suka naik dan jalanan? Anjay, banyak.
Oh, ada banyak, ada beberapa titik. Sampai gitu. sekarang nggak Mas? Sekarang udah nggak, sekarang udah nggak. Sejak ada orang Sulawesi yang jadi Presiden Republik Indonesia, sudah diperbaiki. Orang Sulawesi jadi presiden, Pak B.J. Habibie maksudnya? Oh, jadi ini semua sebelum itu. Jadi pokoknya dalam konteks kampung yang seperti itu ya. Pokoknya, pokoknya salah satu ceritanya adalah gue pernah dibeliin sendal sama bokap gue nih. Sendal paling bagus lah di kampung, gambarnya Sinbad. Ini kayaknya Gen Z nggak ada yang tahu nih, Sinbad, si pelaut ya. Pokoknya itu dengan bangga gue pakai ke masjid, sholat. Habis sholat, dicolong. Hilang sendalnya. Wah, gue pulang doang sama bokap, takut banget gue. Sendal itu mahal banget, harganya 7.000. Nah, terus bokap gue kayak marah dia kan. Pokoknya kamu, kalau ketemu anak yang ngambil sendal kamu, bilang sama bapak. Gitu. Bapak yang akan. Umur berapa ini, sorry? Kelas 2 SD kali ya. Iya, gitu. Oh iya, oke. Ya udah, akhirnya pas flash forward, beberapa hari kemudian gue lagi main layangan sama bocah-bocah yang lain gitu. Gue lihat, ada yang pakai sendal gua nih, gitu. Lu yakin itu sendal lu ya, bukan bapaknya beliin? Cuman gua doang yang punya sendal Sinbad di kampung itu, jamin banget. Itu udah gua riset sebelum gua request sama bokap soalnya. Terus balik ngomong sama bokap kan, ketemu pelakunya, si itu gitu. Bokap gua jalan ke lapangan, pas dia lihat anak itu, gua mundur, terus ngomong sama gua, "Bu, sini, kenapa? Nanti bapak beliin aja lagi yang baru." Kenapa? Nah, itu yang gue kayak, kenapa? Gitu. Dari situ. Akhirnya kemudian gue jadi curious sama temen gue, bukan temen gue ya, orang yang nyolong. Bapak lu tidak menjelaskan? Tidak menjelaskan. Tapi kemudian itu kan planting the seeds of, kadang-kadang teror itu berlangsung dalam diam gitu. Berlangsung tanpa diucapkan, tapi kita ngerasa aja gitu. Kenapa ya sampai Kenapa ya kayak ya, gitu. Kemudian usut-usut, akhirnya gue tahu bapaknya anak ini tuh siapa. Sambadi dan bokap PNS. Yang guru kayak diberi respect sama warga, tapi dia juga takut dong sama yang harus. Jadi hal-hal kayak gitu, teror-teror kecil yang lahir dari relasi kuasa. Anjay, nah terus itu sebenarnya yang mencoba dikapsulkan oleh autobiografi gitu. Lo kalau lihat dia kelakuannya begini jangan berharap filmnya lucu by the way ya. Ini di antara kayak orang kepribadian ganda nih antara orang sama film beda banget. Ngeri-ngeri sedap. Ketar-ketir lah pokoknya sama kelucuan film gua. Oke, jadi relasi kuasa, teror, intimidasi oleh kekuasaan ini yang membekas sekali di Makbul yang kelas 2 SD itu sampai perasaan itu ya yang terekam ya. Perasaan itu yang terekam karena gue pikir waktu sudah berubah, itu kan zaman yang beda gitu. Gue pikir sekarang kan kita hidup di zaman kita bisa ngelawak soal apapun, apapun. Tapi kok ternyata nggak juga gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang berubah gitu? Nah, jangan-jangan sebenarnya tidak ada, atau jangan-jangan sebenarnya perubahan itu hanya brand gitu. Kita mencoba meyakinkan diri bahwa kita udah maju, padahal sebenarnya ketakutan kita di situ-situ aja gitu. Menarik cerita di balik itu. Kevin, boleh dong ceritain ke teman-teman dikit buat yang mungkin belum sempat nonton trailernya atau udah nonton trailer tapi nggak gitu paham ini film ceritanya apa sih? Boleh dikasih ringkasan sedikit? Ceritanya tentang apaan, Bro? Masih lu peran utama. Tentang perjalanan seorang asisten rumah tangga, pembantu yang bekerja di rumah seorang jenderal, pensiunan jenderal. Pensiunannya penting ya. Pensiunan jenderal. Dari kecil nggak pernah lihat jenderal itu, cuma tinggal di rumahnya aja gitu. Ceritanya di suatu daerah gitu. Sampai suatu hari jenderalnya pulang gitu. Udah, sama bolanya cuma sampai situ doang. Apa dianya aja yang males? Segitu doang nih. Dia udah lupa, dia sekarang udah move on ke project lain. Oh, boleh dilanjutin apa ya? Premier, masa boleh dilanjutin, oke. Akhirnya Pak Jenderal pulang. Oke. Lalu karena si Rakib kebetulan karakternya, Rakib kebetulan bapaknya tuh nggak ada lagi di penjara gitu. Akhirnya dia mencoba untuk menemukan sosok bapak baru gitu. Cara menjadi laki-laki seperti apa sih gitu. Cara menjadi bapak tuh harusnya gimana gitu. Akhirnya dia pada awalnya menemukan sosok bapak itu di bosnya ini, jenderalnya ini gitu. Pensiunan jenderal. Lalu ada suatu hal yang terjadi akhirnya merubah semua perspektif itu. Iya. Mungkin itu cukup menggambarkan lah ya. Kalau dijelasin, kalau memang kalau terlalu detail nanti jadinya spoiler gitu. Cuman proses kenapa jatuh pilihannya sama Kevin, kenapa Bul kalau boleh tahu?
Karena makhluk ini intens banget ya. Jadi gua kan pertama lihat dia di film Bebas. Ya. Filmnya Mas Riri sebagai Oka Antara Muda loh ya. Oka Antara Muda. Terus lihat kayak, wah ini anak ini siapa ya? Karena meskipun dia di situ kayaknya jadi love interest, tapi gue melihat intensity gitu. Ini pribadi yang intens dan gue membayangin memang spek aktor yang dibutuhkan tuh harus orang yang intens gitu. Nah akhirnya kemudian ngajakin Kevin ketemu di Senayan ya waktu itu. Ya. Remang-remang gitu. Terus ngobrol, terus kemudian dia kayak ya dia gue juga nggak terlalu pengen ngobrolin filmnya dulu karena gue nggak pengen nge-pitch project ke orang. Gue pengen kenalan aja gitu, pengen kenalan. Terus dia cerita soal dia gitu, terus gue kayak merasa wah kayaknya ada banyak irisan antara Rakib sama dia ini. Baru pas mau cabut tuh dia nanya, lu tuh sebenarnya mau bikin apa sih bro? Gitu dia kayak gitu. Dari tadi kita ngobrol, ini tuh apa sebenarnya gitu. Ya pokoknya nanti gue kirim skripnya lah gitu. Nah setelah itu kemudian gue kirim, dia baca, terus dia kayaknya ini menarik banget ya gitu. Terus dari situ kemudian. Sebenarnya Bang Wendy itu malah udah join duluan. Dari zaman kita bikin teaser, pitching financing gitu, dia emang udah main jadi Pak Purna ini. Nah jadi pas Kevin masuk, itu tinggal gimana caranya dua orang ini ngeblend. Awalnya kita mau reading setahun gitu. Mau reading setahun, tapi karena COVID terjadi, readingnya jadi 2 tahun. Enak ya? Reading 2 tahun. Readingnya 2 tahun. Jadi modelannya tuh 3 minggu kita reading, terus kita sepakat, oke ini karakter yang kayak gini ya, gini ya. Oke sekarang lu semua syuting project lain. Gitu, nanti udah kelar dia main sinetron, sempat main sinetron kan dulu BU. Nah terus seiring waktu, karakter ini juga grow di dalam kepala pemainnya gitu. Nah ini proses yang sebenarnya sangat menarik gitu dari reading sama 2 orang ini. Tapi ini prosesnya sangat tidak lazim ya. Lu reading terus ya lu sana lanjut project lain dulu lah. Ntar kita ketemu lagi ya kapan ya, terus ntar lu intens lagi on off gitu. Bisa ya, works ya kayak gitu ya. Works karena waktu kita reading itu duitnya belum kekumpul, Pak. Jadi pas mereka syuting kita nyari duit. Jadi disambi gitu. Karena jadi lu international financing ya dari international financing. Lagi kita juga maksudnya belajar. Bayarnya dolar dong kalau international financing. Harusnya. Tapi dolar tapi $20. Dolar Zimbabwe ya. Zimbabwe. Satu pickup. Enggak, lu udah dibayar belum? Hah? Udah dong, gila blockbuster gua nih. Asik. Jangan salah. Oke, apa yang lo rasain pas ketika pertama kali ketemu Makbul, Vin? Kan lu juga pasti kan ketemu dia juga, ini siapa ini orang gitu kan? Maksudnya belum pernah bikin film juga gitu. Gimana lo waktu itu kebetulan pada saat itu karena belum kenal, Makbul tuh yang nyamperin karena gue lagi promo film Bebas ya. Oh iya, film yang lain Tersanjung, terus nggak dia apa-apa sebut aja kali pakai malu. Tersanjung Mas Anos. Tersanjung Clara Bernadette kan. Iya. Terus Makbul main ke situ di mall itu gitu. Terus ngobrol. Yang dibahas sama Makbul itu gimana hidup Vin gitu. Gimana apa yang lagi dirasakan. SKSD banget ya gue. Gitu iya. Orang baru kenal gimana hidupnya. Kayak mau minjem duit ini. Lagi halus-halus dengkul. Gitu. Jadi nggak ada bahas film sama sekali pada waktu itu. Tapi lu merasa dia orangnya kocak nggak ketika pertama ketemu? Maksudnya orangnya tuh ya gitu, pembawaannya tuh ngelucu mulu gitu. Gue pikir orangnya sedih malah. Karena gue cerita, dia juga cerita. Iya, gue juga nih hidup gue gini. Acting gue waktu itu. Acting. Enggak, gue mikirnya kalau misalnya pertemuan pertama lu sama dia, wah orangnya fun ya, ngobrol ngelawak mulu gitu. Pas baca skripnya, ini orang apa sih? Iya. Gue juga nggak mau memberikan image yang salah ya terhadap projectnya. Jadi agak serius ya, agak serius. Terus baca skripnya apa yang lo rasain pas baca? Skripnya sebenarnya dari setelah gue pulang ketemu sama Makbul, mencerna kan apa yang terjadi tadi gitu. Gue baru paham tuh, oh dia approachingnya begini caranya gitu. Akhirnya dari situ ya udah gue nggak perlu baca skripnya, ya udah dapat skrip langsung gue okein gitu. Oh jadi lu belum baca lo ngokein waktu itu? Karena gue tuh kalau milih film tuh sutradara bro. Terbongkar di sini, saya juga baru tahu. Milih film tuh sutradara. Jadi lu appreciate cara dia approach lu. Approach gue, iya. Jadi lu nggak baca skripnya pun, kayaknya oke nih kayaknya orang gitu. Bisa bikin nih gitu. Wow. Gampang ditipu. Ternyata begitu ya. Bahkan nggak ada sinopsis apa gitu. Dia sempat cerita sedikit. Sedikit. Iya. Oke.
Oke. Tentang ketakutan itu. Gitu. Oke. Wow. Percaya ya Anda ya. Untung tidak salah menaruh kepercayaan ya. Kalau Bang Wendy, dari awal emang lu udah ngincer ini Purna harus Bang Wendy. Jadi sebenarnya kalau Mas Wendy itu dari Mbak Ebe ya, produser kami. Jadi sebenarnya Bang Wendy ini udah beberapa kali main di. Jadi Mbak Ebe dulu pernah bikin film judulnya Istirahatlah Kata-Kata. Mas Wendy tuh main. Nah, jadi waktu kita dulu mau bikin teaser doang nih, apa niatnya. Kita mau bikin teaser, siapa yang bisa bantuin ya buat motret ini dulu sementara gitu. Sementara, udah Bang Wendy aja karena udah kenal. Terus Bang Wendy juga kayak gampang gitu kan. Bapak-bapak hore. Bapak-bapak hore. Kalau ketemu kan selalu gitu kan. Terus, Bang, besok syuting yuk di Jogja sehari. Oke. Udah cabut. Nah, tapi pas syuting itu, syuting 3 adegan, wah emang dapat. Iya, intimidatif orang ini nih. Maksudnya gitu bisa bermain sebagai itu. Gitu. Jujur ya, waktu gue tahu premisnya dan gue lihat sosok Arswendi, kan beliau kan lumayan perawakannya tidak seperti seorang tentara kan biasanya kan kayak badannya tegap, tinggi, besar gitu. Gue pikir kenapa doi ya, tapi pas main ya gue juga bahas sama Bene. Ya again seperti halnya gue bilang ke Kevin, kayak ini salah satu penampilan terbaiknya dia sih. Kayak dapat banget sih memang serem-seremnya gitu. Ya dia kan hidup di, maksudnya dia memanggil memori itu ya. Terus mungkin kemudian, dia punya pengalaman yang mirip-mirip sama lu waktu kecil itu dalam konteks yang kurang lebih ada di tapi situ. kan waktu dia kecil kan udah lama banget ya, mungkin udah lama ya kali ya. Nah terus zaman Pak Harto, zaman Pak Harto. Ya dia. Pak Harto lagi zaman Bung Karno maksud gua, iya. Jadi tapi ya dia banyak pengetahuan justru yang gue nggak tahu gitu, maksudnya anak kecil gitu nggak tahu. Jadi dia cerita dulu tuh kayak gini, terus itu yang dia coba masukin. Terus digemukin juga Bang, makan yang banyak gitu. Dia kan dulu agak sempat kurus banget tuh gitu. Yusuf Mardika gimana? Gue suka banget Yusuf Mardika. Ucup tuh kita MLM-in ya, maksudnya. Jadi MLM gimana? Yang casting dia tuh Kevin, jadi kan. Kok bisa? Jadi kan pakai downline, sistemnya lu rekrut satu orang kita, nanti di gitu. Lama-lama passive income tuh. Bener. Jadi ekstrasnya yang nyari Ucup. Iya, gitu terus ya, gitu terus tuh. Sistemnya downline. Sistemnya downline kita. Anda ini film apa Herbalife? Ya namanya juga UMKM ya Pak ya. Nah, Vin siapa ya? Gitu. Nah iya Vin, gue kan pergaulan gue di kalangan aktor-aktor hits gitu kan nggak ini hits ya harus diteken ya. Lu coba lu punya nggak teman aktor hits gitu? Enggak, lu nggak gitu ngomongnya, lu bilangnya yang berantakan bentuknya, lu bilang. Ya, hits dan berantakan. Terus dia kayak, gue punya temen nih, kumuh gitu. Terus namanya Yusuf Mardika. Coba lihat Instagramnya. Pas gue lihat, ini masih Madun. Iya, emang Madun, tendangan si Madun. Iya, terus pas, udah panggil aja deh, ajak main ke rumah. Pas datang, ih gila, mukanya mirip Dokter Tompi gitu. Iya juga. Mungkin dikit lagi makin mirip tuh dia. Iya, terus pas dia datang kita cuma kayak segenap hati ya gitu. Pokoknya dia datang terus kayak, gua mau dipanggil. Tarik tahu dulu ya. Gue mau dipanggil ngapain? Dia pikir dia diajak nongkrong sama. Oh, karena memang kalian berteman. Oh, karena kenal di project tertentu, enggak juga. Enggak, karena nongkrong aja. Karena nongkrong aja. Ya, tongkrongan useless gitu sih kayaknya. Terus datang, terus kayak ngapain nih? Nah, sini. Jadi gini, Kejebur. Jadi gini, Cup. Gue cerita, terus dia ketawa-ketawa. Gue suka nih katanya. Film komedi kan nih. Gitu. Terus kita kayak, iya, lu baca aja skripnya. Oke, ya udah. Beberapa hari kemudian kita udah mau nyoba di kamera gitu, dia datang lagi. Udah beda tuh mukanya. Serem juga ini ya gitu. Udah, jadi dia doain. Ya udah deh, terus udah main Cup gitu. Lu nggak apa-apa kan, tapi kalau scene lu dikit, lu kan pernah main 800 episode nih. Gitu. Jadi di sini ya udahlah ya. Screen time lo udah cukup buat seumur hidup. Udah cukup. Gitu. Lu sebagai pemain bola udah pernah lawan Messi, udah pernah lawan. Iya, ada edisinya cuy, dia lawan. Kok lawan Messi sih? Kan kalau si Madun kan dia lawan siapa aja. Lawan Barcelona ceritanya. Ceritanya lawan Barcelona. Gimana cara ngebikin adegannya kalau kayak gitu? Wah, udah ajaib lah kalau itu. CGI apa gimana? Ada Puyol. Anak kecil lain random gitu kayak dari ini berperan. Bukan anak kecil, orang gede gitu. Orang gede. Terus gua nggak nonton juga.
fans. Nah, pernah ada Charles Puyol tapi Puyolnya Ada hitam Puyol. gitu. Gimana sih? Jadi pas ketemu Ucup tuh kayak Anda sosok yang sangat saya kenal gitu kan. Nah, tapi di sini Anda sinnya dikit, nggak apa-apa nggak? Oh, nggak apa-apa gitu. Karena ketika itu film dia juga dikit. Jadi Film dia juga dikit. udah bagus ada yang ngajak gitu, Iya, gitu ya. dan Iya. mungkin dia udah passive income kan, gitu. Ya udah, terus ikutan latihan, tapi nggak pernah gue ketemuin sama Bang Wendy. Karena gue pengen nanti, ya karena diceritanya kan dia pertama kali banget tuh ketemu. Jadi bener ketemu pas syuting? Pas, Atau enggak juga? pas set itu. Reading nggak? Pas reading ada tapi jauh-jauhan, lihat. Dan Ucup tuh pernah cerita, iya kemarin gue ada syutingan sama Bang Wendy, dia orangnya serem banget ya gitu. Terus itu aja gue kayak, iya serem banget emang. Padahal orangnya lucu. Orangnya lawak. Orangnya lawak. Gitu, terus nah di pas beneran hadap-hadapan tuh ya pas di film, di shot yang ada di film itu. Itu pertama kali bener-bener face to face sama Arswendi. Iya. Pengen nyari kira-kira kejutan apa sih yang keluar dari cara-cara kayak gini gitu. Iya. Seru. Tapi juga yang salah satu hal yang bikin gue wondering tuh kenapa judulnya autobiografi ya. Karena sejujurnya ini pasti orang akan ada lah mispersepsi atau orang pasti akan butuh waktu untuk mencerna. Karena pertama kali gue lihat poster autobiografi, belum poster yang sekarang ya, poster yang dulu, itu oke, autobiografi siapa? Pasti kan gitu ya pertanyaan. Oke, ini autobiografinya siapa gitu. Apa kesan pertama gitu. Tapi pasti kalian juga sadar kan akan kemungkinan terhadap persepsi itu. Tapi why autobiografi? Justru sebenarnya kita mau merespon itu karena kita juga kayak autobiografi. Kita juga yang develop juga autobiografinya siapa. Ini pasti pertanyaan natural yang muncul dari penonton. Betul. Autobiografinya siapa. Lalu kemudian ketika mereka nonton, setelah menonton, di akhir film, pas udah nonton baru kayak, oh ini tuh autobiografi. Bukan orang yang spesifik gitu. Tapi autobiografi sebuah masyarakat. Lalu kemudian juga... lalu kemudian kayak kalau kita mau masuk ke layer yang lebih dalam lagi sebenarnya Rakib ini kan semacam autobiografi yang mencoba ditulis oleh Purna gitu. Purna ini juga adalah semacam possible autobiografi dari Rakib. Kalau kita mau baca secara semiotik seperti itu ya, gitu. Cinema. Nah, Hamba sinema. Oh gitu. Jadi kalian akhirnya merasa bahwa makna dan filosofi di balik itu ya memang lebih perlu dibela ibaratnya, walaupun ada resiko dari persepsi. Walaupun ada resiko tentu gitu, walaupun ada resiko tentu. Lalu kemudian pas kita kan juga kayak menyasar distribusi di beberapa negara gitu ya. Koproduser Prancis, Jerman juga pada rapat, maksudnya ngumpul gitu terus kayak mana nih satu judul yang kira-kira bisa jadi common ground untuk distribusi di beberapa negara ini gitu. Akhirnya Jadi di negara lain tinggal masalah menerjemahkan kata autobiografi. Atau bahkan mereka nggak nerjemahin. Oh, karena bahasa Inggris sudah cukup common ya. Iya. Langsung kayak di Prancis autobiografi juga judulnya. Ini yang agak susah kalau langsung diterjemahin literally ya kayak. Wah, ini scary delicious scary gitu kan. delicious Kurang oke. Apa? Jadinya horor kuliner. Sweeney Todd ya. Iya, Sweeney Todd. Demon Barber of Fleet Street. Kenapa catur? Karena ada power play, ada gitu itu ya. Satu. Tapi nemunya juga nggak sengaja. Jadi pas lagi nulis, kalau nulis biasanya gue suka riset ke desa-desa gitu, kayak live in, live in, KKN. Nah terus, ada satu kampung nih di Jepara waktu itu. Gue lagi kayak cuman duduk aja nulis di rumah orang, di bawah rumah orang gitu. Nah ada orang-orang bapak-bapak tuh main catur seharian gitu, dan ada turnamen kayak ada 8 meja gitu. Dan di situ mereka ngomongin politik. Jadi maksudnya sambil main tuh sambil kayak nggak ke distract emang main sambil ngobrol gitu ya? Mungkin mereka udah pemain pro kali ya. Nah terus sambil ngobrol sambil main gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya kayak oh iya ada pion kan, ada pion, ada stair. Dan kalau pion itu disekolahin ibaratnya sampai depan dia bisa jadi benteng, bisa jadi stair juga. Jadi dynamic banget gitu power play di catur dan kemungkinannya banyak gitu. Sorry sebelum lanjut, itu tadi gimana proses lo datang ke daerah-daerah gimana sih, itu tujuannya memang mencari apa lo datang dan kenapa ke daerah itu gitu? Buat ngerasain ininya sih kayak gue kan tinggal di Jakarta ya, maksudnya kadang tuh lupa ada bunyi apa sih di desa, terus jangan sampai gue juga menulis sebuah cerita di desa tapi desa yang ada tuh yang gue bayangin dulu di tahun 90-an, jadi kadang kalau nulis tuh suka jalan ke tempat-tempat kayak gitu. Berarti lu dari ide tuh udah tahu ini settingnya Jawa ya?
Udah tahu. Settingnya Jawa, makanya Jawa. Lu ke Jepara. Iya, kayak gitu. Udah tahu. Lu kalau gitu sendiri, Bul? Waktu itu sama cewek gue sih. Sekalian ya. Sekarang udah jadi mini gue. Sekalian bonding, maksudnya sekalian bonding. Iya, betul. Mengenal lebih dalam. Mengenal lebih dalam, iya. Terus nginepnya di mana kalau kayak gitu? Jangan bilang nginep di rumah warga lagi loh ya. Dari kecil nginep di rumah warga. Di rumah kepala desa. Jadi kita datang dulu ke kampung itu, gitu. Terus nanti nanya, Bu, di sini ada tempat kayak penginapan gitu nggak? Oh, di sini nggak ada, tapi nginep di rumah aja, ada kamar. Orang-orang biasa ya, orang-orang tuh, orang di desa tuh kayak gitu, gitu. Jadi kayak baru kemudian, oh di sini mau ngapain Mas? Oh mau selfie nanti di Gardu Pandang, di desa-desa di Jawa tuh kan sekarang ada banyak tempat selfie tuh kan. Mau selfie. Dari mana? Dari Jakarta. Oh nginep di sini aja. Silakan, jangan zina ya gitu nggak? Jangan sungkan ya, sungkan apa nih? Gitu. Berisik ya. Jangan kedengeran. Jadi itu menjadi salah satu proses kreatif yang menyenangkan ya. Maksudnya lu jadi bisa menyerap, absorb. Gue selalu memulai dari lokasi biasanya. Memulai dari lokasi, observe orang-orang yang ada di lokasi itu. Gitu. Bahwa lu akhirnya memilih Bojonegoro, apa itu salah satu tempat yang lu datengin ketika lu riset? Enggak sebenarnya, tapi jadi pada akhirnya kita tahu bahwa cerita ini tuh bisa berlangsung di mana aja sebenarnya di Jawa, kota kecil di Jawa gitu. Nah kebetulan di Bojonegoro tuh ada komisi film daerah. Waktu itu inisiasinya BPI, Bekraf gitu, bikin komisi perfilman daerah di beberapa daerah di Indonesia. Ada 5 kabupaten kalau nggak salah waktu itu. Gitu. Iya, salah satunya Bojonegoro. Nah, kita mau bantu, maksudnya kayak lu punya komisi film daerah, production service. Yuk kita ini deh, maksudnya gotong royong, lu pasti butuh project dong untuk naikin ini. Kita juga butuh lokasi gitu. Akhirnya kita main ke sana, gua Mbak Ebe main ke sana. Wah, cocok, menarik, ada yang bisa diolah gitu. Balik lagi soal catur. Jadi itu yang berarti apakah ketika lu nemu konsep catur power play ini yang lu dari awal nih kayak karena posternya menurut gua posternya brilian banget. Itu juga lu memang ide awal dari lu atau si desainernya yang yang ini kita aplikasikan aja nih. Itu di sana siapa ya? Di Singapura sih. Ada rumah grup desainer grafis. Ini bagian dari ada dana dari Singapura juga. Iya, bagian dari co-production Singapura kita. Mereka tanggung jawabnya di music scoring sama di publication materials. I see. Gitu. Itu berarti konsep. Kenapa mereka bisa punya konsep poster papan cat? Apa lo cerita tentang konsep catur? Cerita. Jadi maksudnya cerita dulu di filmnya terrefleksi di cermin, di permainan, di apa gitu. Mereka kalau mau bikin poster harus nonton dulu nggak sih filmnya? Harus ya? Harus banget. Dan nanti versi final atau offline boleh? Offline boleh. Waktu itu mereka nonton offline tapi udah pick-lock. Iya, pick-lock ya. Yang penting udah editan udah di-lock, belum color grading, belum sound mixing, mereka nonton untuk menyerap esensinya buat jadi poster itu. Lalu nanti ada beberapa kemungkinan pembacaan gitu. Kita ngebacanya kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Ngelihat material dari BTS juga yang ada apa. Baru nanti mereka ngajuin konsep. Keren sih, keren banget poster parah. Udah nonton belum filmnya? Udah. Di mana? Di Gala Premier Pertama kali di Venice waktu premier. Oh, lu ikut ke Venice. Iya. Terus kemarin di mana ya? Di JAV. Terus malam premier. Jadi 3 kali ya? 3 kali nonton. Gimana rasanya? Gue nangis mulu ya premier. Kemarin kan nominasi aktor terbaik ya? Iya, FFI. Pertama kali dapat nominasi. Pertama kali. Nangis tuh. Waktu di Venice karena akhirnya bisa keluar negeri gratis. Besar banget. Oh, gue kira itu nangis karena gue nangis pas waktu ke Venice. Gue bisa keluar negeri gratis. Bukan ya. Mahal makanannya. Makanannya mahal. Jadi dia gede banget kan studionya gitu. 2.000 orang ya. 1.400. Oh kayak ini ya, kayak teater buat pertunjukan ya. Iya gitu. Terus full dan nggak ada yang walkout gitu. Jadi abis film. Sorry, emang kalau walkout itu normal? Oh kalau di festival normal. Orang respon. Gue udik nih soal tata cara di festival internasional. Gue belum pernah soal ke festival internasional. Respon itu bisa brutal. Oh jadi jelek gitu aja. Kalau nggak ngomong jelek ya. Tapi maksudnya mereka keluar aja gitu. Keluar aja karena yang nonton tuh orang industri kan. Distributor, buyer dari mana, dari Hollywood, dari mana. Jadi mereka udah tahu kayak ini ke belakangnya nggak kayak gini. Mending waktu gue pakai untuk nonton film yang lain. I see. Tapi berarti boleh masuk film lain di tengah-tengah, nggak boleh juga kan? Nggak boleh, nggak boleh. Tapi boleh walk out kapan aja mereka mau. Berarti gitu. Kalau someday film gue di screen nasional, gue mau duduk row paling depan. Jadi kalau biar lu nggak lihat ya. Kalau dia keluarnya lewat depan gimana? Gue akan suges dia kebelat kencing.
Udah 50 orang kebelet kencing gue hitungin dari tadi. Nggak balik-balik. Apa berak? Sebenarnya ada yang keluar, tapi balik lagi kencing ternyata. Oh benar. Iya, suspense-nya itu ya. Iya, suspense tuh. Jadi lu keluar, yang bikin lu nangis terharu tuh karena maksudnya lu bangga banget sama hasilnya. Gitu. Oh, karena apresiasinya. Karena apresiasinya dan lain-lain. Pertama kali juga kan waktu itu gitu. Terus pas kita maju ke depan dan mereka stay juga nggak keluar gitu. I see. Buat Q&A-nya gitu. I see. Tiba-tiba bahasa Inggris gue kayak lagi mabok gitu. Semua. Iya, tegang. Gemeter gitu. Iya. Mana Om Wendy nangis lagi. Itu kayak jangan nangis, kita harus kuat. Kita bisa melewati ini bersama. Iya, kata Mas Wendy. Pas kita noleh ke dia nangis. Bubar. Terus kayak kita bisa melewati ini. Terus dia tiba-tiba bisik, Bul. Aku acting 40 tahun. 40 kalau ganjaran dari 40 tahun itu adalah hari ini. It's worth it. Oh. Wah, udah. Udah buyar langsung. Semua selesai gitu. Karena itu pengalaman yang baru juga mungkin buat dia, mendapatkan respon seperti itu di sebuah festival internasional. Sejak hari itu dia jadi selebriti di festival itu. Wah, ibu-ibu lewat. Terkenal dia. Jenderal. Di mana nih ngomongin di mana? Venice. Di Venice. Wih. Selebritinya di Itali. Padahal paling ke Blok M Square aja belum tentu ada yang kenal ya. Belum tentu ada yang kenal. Di sini mah. Tiba-tiba pulang tengah malam itu loh. Tiba-tiba pulang tengah malam. Ngapain tuh? Iya, Bang Wendy kok baru pulang? Wah, ditraktir ibu-ibu tadi. Ditraktir ibu-ibu. Ditraktir ibu-ibu. Ditraktir ibu-ibu. Aduh. Pokoknya dia puber ke-8 lah. Oke, terakhir boleh nggak bukan pamer tapi tolong direkap penghargaan yang udah didapat sejauh ini apa aja, karena menurut gue ini kebanggaan kita bersama di internasional apa aja. Karena gue bukan pamer ini. Bukan pamer, ini fakta. Apa aja? Pertama diurut kronologis saja. Karena gue perasaan kerjanya komen di IG Makbul congrats mulu kayak nggak habis-habis penghargaannya. Apa? Pokoknya ada di internasional ada 13 penghargaan. 13 penghargaan. Di Indonesia ada 5. 13 di internasional. 5 di Indonesia, total 18 dari 36 nominasi. 50-50 dong. Sukses rate-nya. Oke. Di Indonesia kan ada Festival Film Tempo, 3. FFI dan di Festival Film Tempo ada 3. Film terbaik, aktor pilihan Kevin, aktor pendukung pilihan Mas Wendy, FFI Skenario sama Dijaf. Oh iya, Dijaf. 3 ya. Nah, dari yang internasional ini yang paling lo banggain banget tuh yang mana? Mungkin Venice ya. Venice dapat penghargaan dari kritikus film internasional. Itu satu, sama penghargaan buat Best Actor buat Mas Wendy sih di Marrakesh. Karena di Maroko ya. Di Maroko karena jurinya aktor-aktor kayak Vanessa Kirby, yang Mission Impossible ya, terus Diane Kruger, sama Nadine Labaki, pokoknya aktor-aktor. Ya itulah bintang film Arab gitu deh. Jadi dan mereka semua setelah ngasih piala itu, mereka semua datang kayak tolong bilangin nama aktor lo ya, he did a great job, one of the best. Terus kayak anjir, Vanessa Kirby ngomong kayak gitu soal Bang Wendy. Orangnya nggak ada. Orangnya lagi di Jagakarsa. Nonton bola bro. Terus mereka semua kayak bisa nggak kita ngobrol sama dia, because we love him gitu. Terus oke, bentar ya, gue video call gitu. Tapi mungkin orang udah tidur karena beda waktu kan. Akhirnya gue video call, Nggak diangkat. Sleep call gitu jadi. Diangkat ya, kayak booty call ya diangkat. Terus diangkat sama Mas Wendy, weh gitu seperti biasa. Terus udah pada dada-dada tuh aktris-aktris Hollywood ini gitu. Congratulations. Terus dia kayak, Mas Wendy cuma, thank you. Bul, udah ya, lagi nonton Piala Dunia. Dimatiin. Gak bermoral. Bapak-bapak, dasar bapak-bapak ini satu ya. Ini aktor-aktor kelas dunia lo mau ngasih selamat kalah sama Piala Dunia. Tapi itu yang paling ini sih, memorable sih. Oke teman-teman, itu dia cerita seru soal autobiografi. Buat gua salah satu film Indonesia terbaik, paling engaging, paling menyenangkan dan nikmat sekali nontonnya buat gua pribadi. Semoga teman-teman juga bisa merasakan itu. Filmnya sudah tayang di bioskop, jadi jangan lupa nonton Autobiografi, film perdana dari Makbul Mubarak yang juga teman-teman tadi udah dengar dapat berbagai apresiasi baik di dalam maupun di luar negeri.
Terima kasih banyak sudah menyimak In Frame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Makbul, Kevin, thank you very much. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.